are you? Me? Film ini menceritakan tentang seorang pria parubaya yang bernama Hans Mansell, di mana dia adalah sosok ayah sekaligus kepala keluarga bagi istri dan kedua anaknya. Hans bekerja di perusahaan ayah mertuanya sebagai bagian administrasi, di mana hari-harinya diisi dengan rutinitas yang monoton dan membosankan tanpa ada sesuatu yang beradrenalin sedikit pun. Sampai pada suatu malam, rumah Hans didatangi oleh dua pencuri. Beruntungnya, Hans pun berhasil memergoki mereka. Akan tetapi, karena sebuah alasan tertentu, Hans malah membiarkan mereka mengambil sejumlah uang dan barang berharga lainnya. We don't want any trouble. Your money. I use a debit card. Tanpa diduga, anak sulung Hans pun berhasil menyergap salah satu pencuri tersebut, dan ketika pencuri yang lainnya teralihkan perhatiannya, Hans pun berniat untuk memukulnya. Tetapi anehnya Hans pun malah menyuruh anaknya untuk melepaskan kedua pencuri itu dan membiarkan mereka kabur begitu saja. Dan akibatnya, anak sulungnya pun merasa kecewa dengan tindakan ayahnya. Dan juga sikap polisi yang bertugas pun juga seolah ikut menunjukkan rasa kecewa terhadap ayah seperti Hans. Leave that garage door closed, okay? Tidak bisa dipungkiri, kejadian tersebut juga menimbulkan dampak negatif di mana hal itu cukup menjadi bukti bahwa Hans sebagai sosok ayah dan juga kepala keluarga mendapat keraguan dari istri dan juga anak sulungnya, kecuali gadis bungsunya yang masih kecil. Tidak cukup sampai di situ, tetangga rumahnya pun juga memberikan sindiran kepada Hans dengan mengatakan jika rumahnya didatangi pencuri, dia tidak akan tinggal diam dan akan memberinya pelajaran supaya ada efek jera, dan ucapan tersebut membuat Hans merasa kesal. Lalu, di tempat kerjanya pun, Hans mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan di saat adik iparnya sendiri menyayangkan kejadian semalam, lalu memberikan Hans sebuah pistol untuk berjaga-jaga. So, keep my sister safe, bro. Kemudian, ayah mertuanya Hans dan juga sekaligus pemilik perusahaan tempat di mana dia bekerja mengajak Hans berbincang. Ayah mertuanya membicarakan tentang rencana Hans membeli perusahaannya ini, dikarenakan usianya saat ini sudah tidak lagi muda dan ayah mertuanya itu berniat untuk pensiun. Tetapi karena harganya belum sesuai, Hans pun disuruh untuk memikirkannya kembali. Di luar kepenatan dan rutinitas yang membosankan tersebut, Hans ternyata memiliki sebuah radio khusus di kantornya, di mana dia sering berbicara dengan seseorang yang nampaknya dia adalah teman lama Hans, dan itu menjadi sebuah pertanyaan tentang siapakah sosok Hans sebenarnya. Dan dalam percakapan Hans dengan seseorang di radio, akhirnya memberikan petunjuk sebuah fakta menarik tentang alasan kenapa tidak melakukan perlawanan pada saat malam kejadian. Do what you can do. Yeah. Look. Setelah pulang kerja, Hans pun pergi ke panti jompo untuk menjenguk ayahnya yang tentu sudah lanjut usia, di mana ayahnya hanya bisa duduk di atas sofa sambil menonton film di televisi. Sesampainya di rumah, istri dan anak sulungnya pun masih bersikap cuek kepadanya. Akan tetapi, di saat gadis bungsunya menghampiri Hans, mengeluhkan bahwa kalung anjingnya hilang, di saat itu juga Hans benar-benar merasa marah. Kemudian, Hans pun bergegas kembali ke panti jompo tempat ayahnya tinggal dan mengambil sebuah pistol yang disimpannya di sana. Dan dengan sebuah petunjuk yaitu tato pada lengan si pencuri yang dia lihat malam itu, Hans pun berencana untuk mencari kedua pencuri itu dan mengambil kembali kalung anjing milik gadis bungsunya.
Setelah mendatangi beberapa tempat pembuatan tato, sampailah Hats pada sebuah tempat tato yang sudah ada sejak puluhan tahun, di mana tempat itu diisi oleh orang-orang yang bukan sembarangan, dan kedatangan Hats ke sana cukup menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Namun, yang menarik adalah ketika seorang kakek melihat tato pada lengan Hats, ketika dia pun terkejut dan mengatakan, "Terima kasih atas jasamu." Saat si kakek masuk ke ruangannya dan mengunci pintunya dengan sangat rapat, saat itu juga orang-orang tersebut mulai berubah sikap dan dengan senang hati akan membantunya. Luis, a comer. Luis. Tak membuang waktu, Hats pun sudah sampai di rumah kedua pencuri itu, di mana Hats muncul dengan sangat misterius dan langsung meminta kalung anjing milik anaknya dikembalikan. Namun, saat Hats akan berbuat lebih dari itu, tiba-tiba aksinya terhenti ketika melihat bayi kedua pencuri tersebut menangis, hingga Hats pun merasa kesal terhadap dirinya sendiri dan memukul-mukul tembok hingga kedua tangannya berdarah. Singkat cerita, dia sedang duduk di dalam bus dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan semua perasaan kesal yang gagal untuk dilampiaskan. Namun suatu kebetulan terjadi ketika ada segerombolan pemuda yang sedang mabuk dan masuk ke dalam bus, di mana hal tersebut seketika membuat Hats tersenyum karena akhirnya mendapatkan sasaran empuk untuk dijadikan samsak pelampiasan emosinya. Dan ketika para penumpang ketakutan karena kedatangan segerombolan pemabuk, Hats pun dengan santainya berjalan melewati mereka, kemudian mempersilahkan sopir bus tersebut untuk keluar, lalu menutup pintu bus dan mengunci rapat pintunya. Terjadi perkelahian 1 lawan 5 orang pemuda dan di mana Hats memiliki postur lebih kecil daripada mereka dan dengan brutalnya menghajar mereka semua, yang mana adegan tersebut sangat epik dan sangat beradrenalin. Sampai sini, sudah cukup jelas bahwa Hats adalah seorang pria bukan siapa-siapa dan bukan juga pria yang sembarangan. Sesampainya di rumah, sang istri pun terkejut dengan banyaknya luka di tubuhnya. Lalu, tanpa banyak bertanya, dia pun langsung mengobati Hats dengan sepenuh hati dan menemaninya sampai dia pun tertidur lelap. Kemudian adegan pun berpindah ke tempat lain di mana kita akan melihat seorang mafia bernama Julian Kuznetsov atau biasa juga dipanggil Julian, dan terlihat Julian sedang dugem dan bernyanyi di sebuah klub malam yang cukup ramai pada malam itu. Julian sendiri adalah seorang mafia Rusia yang memiliki bisnis penyimpanan uang, di mana rekan-rekan sesama mafianya mempercayakan semua uang mereka di tempat penyimpanan milik Julian. Lalu, saat mereka bersama, Yuli pun ditegur oleh para rekannya mengenai sikap pengecut dirinya saat berjoget dan bernyanyi di depan umum, yang mana sikapnya tersebut dianggap bisa menurunkan kepercayaan sebagian besar dari mereka, karena tidak menunjukkan adanya wibawa dan rasa hormat dalam diri Yuli. Tanpa diduga, Julian pun tiba-tiba memecahkan gelas dan kemudian menyerang salah satu pengunjung di sana, lalu menggorok lehernya tepat di depan para rekannya tersebut. Dan itu cukup membuktikan bahwa Yuli adalah orang yang sangat kejam dan bisa membuat kepercayaan mereka meningkat. Tak lama, Yuli pun mendapat telepon bahwa adiknya sedang dirawat di rumah sakit, yang mana adiknya tersebut ternyata dia adalah salah satu korban Hats saat peristiwa perkelahian di dalam bus tadi. Yuli pun marah besar dan mencoba menginterogasi satu persatu teman adiknya mengenai pelaku yang telah membuat adiknya sekarat, di mana salah satu temannya tersebut berhasil mendapatkan kartu identitas kerja milik Hats.
Singkat cerita, esok pagi pun tiba. Hats pun sudah pulih seperti sedia kala dan tak lama mendapatkan panggilan telepon dari teman yang biasa menemaninya di radio, yang mana temannya tersebut memperingatkan tentang kejadian semalam bahwa salah satu pemuda yang dihajar oleh Hats adalah anggota keluarga dari seorang mafia Rusia berbahaya yang bernama Yuli. How about I make that lasagna that you love tonight? Untuk mencari informasi mengenai Yuli, Hats pun pergi ke tempat cukur, di mana di situ ada seseorang yang cukup penting dan entah siapa. Tapi sekilas terlihat bahwa orang tersebut kemungkinan besar adalah agensi yang pernah menyewa jasa Hats di masa lalu. Mr. Mansell, everyone. Dan setelah melihat dokumen tentang Yuli, Hats sedikit pun tidak menyesali tentang perbuatannya semalam dan akan menghadapi setiap risiko atas tindakannya tersebut. Yuli sendiri memberikan kartu identitas kerja milik Hats kepada stafnya untuk menyuruh salah satu orang dari pihak pemerintahan untuk melacak alamat dan semua hal tentang Hats. Dan seketika, stafnya tersebut sangat kaget saat mengetahui bahwa Hats adalah orang sangat berbahaya, di mana terlihat beberapa foto yang memperlihatkan kebrutalan Hats di masa lalu sampai-sampai stafnya tersebut memutuskan untuk tidak ikut campur dan mengundurkan diri dari pekerjaannya saat itu juga. Di saat Hats dan keluarga sedang makan malam, di luar dugaan ternyata Yuli bergerak lebih cepat dari dugaan, di mana dia mengirimkan beberapa pasukan ke alamat rumahnya untuk menghabisi Hats beserta seluruh keluarganya. Dengan cepat, Hats pun menyuruh mereka untuk masuk ke ruang basement dan membuat mereka semua kebingungan sekaligus kaget saat mengetahui bahwa ruang basement mereka selama ini ternyata memiliki teknologi yang cukup canggih. Lalu, di saat keluarganya bingung dengan semua ini, Hats pun meminta mereka semua untuk tetap tenang dan jangan menelpon 911. Dan ketika pasukan Yuli masuk, tanpa disangka Hats pun ternyata memiliki jiwa brutal lebih sadis dibandingkan Yuli, di mana Hats membantai sebagian besar pasukan Yuli dengan sangat brutal. Meskipun akhirnya dia harus tertangkap karena disetrum dari belakang. Namun, bukanlah Hats jika dia bisa tertangkap dengan mudah, karena saat dalam perjalanan, Hats pun bisa melepaskan borgol dengan mudah dan membuat mobil mereka terjungkal dan membuat ketiga pasukan tersebut tewas mengenaskan. Hats pun kembali ke rumah dan membersihkan diri dan dengan tenangnya membawa istri dan kedua anaknya keluar hingga melihat begitu banyak mayat tergeletak. Kemudian menyuruh mereka untuk pergi ke tempat yang lebih aman sampai situasi kembali kondusif. Karena masih bingung dengan semua yang terjadi, istrinya pun bertanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Hats hanya meminta untuk percaya dan yakin bahwa situasi ini akan kembali kondusif dan segera berakhir. Now. Okay, blind for the last time. With us then. Setelah istri dan anaknya pergi ke tempat yang lebih aman, Hats pun membuka kotak berisi emas batangan miliknya, yang mana emas tersebut adalah sisa harta dari pekerjaannya di masa lalu. Overcorrected. Fucking kitty cat bracelet. Sementara itu, ayahnya yang berada di panti jompo pun didatangi oleh dua orang suruhan Yuli dan bermaksud untuk membunuh ayahnya sesuai perintah dari Yuli. Namun, kedua orang suruhan Yuli tersebut malah terkejut dan tidak berkutik ketika ayah Hats yang sudah lanjut usia ternyata lebih berbahaya dari yang dibayangkan. Come on, Davy.
Setelah meledakkan rumah beserta semua jasad pasukan Yuli, Hutch pun menemui ayah mertuanya untuk membeli perusahaan tempat di mana dia bekerja dengan emas batangan yang dibawanya. Seketika, adik iparnya pun menolak kesepakatan dan sempat akan memukulnya. Namun, Hutch yang sudah tidak peduli dengan cepat memukul perut adik iparnya tersebut dan terlihat dia sangat kesakitan. Lalu Hutch memintanya untuk tarik nafas pelan-pelan dan duduk dengan manis. Di sisi lain, Yuli pun cukup terkejut saat mengetahui bahwa semua pasukan suruhannya tewas. Ditambah, salah satu anggota pasukannya tersebut adalah asisten kepercayaannya. Kemudian, Yuli pun mengerahkan semua pasukan miliknya hanya untuk menangkap satu orang, yaitu Hutch Mansell. Hutch sendiri juga terlihat sedang mempersiapkan sebuah rencana untuk ini semua, dan Hutch pun berniat untuk melakukan perang dengan Yuli setelah mengetahui bahwa Yuli telah mengirimkan pasukan untuk membunuh keluarganya. Tanpa ragu dan tanpa takut sedikit pun, Hutch pun mendatangi tempat penyimpanan uang milik Yuli, di mana dia dengan santainya menembaki puluhan pasukan bersenjata di sana, dan adegan tersebut menggambarkan bahwa Hutch pernah melakukan hal yang sangat kejam di masa lalu. Tidak hanya itu, Hutch pun membakar semua uang milik rekan-rekannya Yuli, yang mana akan membuat Yuli bertanggung jawab atas hilangnya semua uang milik mereka. Dan yang paling gila dari semua itu adalah setelah Hutch berniat menghancurkan bisnis Yuli, Hutch pun bernyali datang sendirian ke klub milik Yuli dan terlihat sambil makan dengan asyik dan tanpa ada rasa takut sedikit pun terhadap Yuli dan semua pasukannya. Dan di balik semua tindakan gilanya itu, ternyata Hutch memiliki ide brilian ketika dia membawa sebuah peledak tepat di atas meja yang membuat Yuli menyuruh semua orang untuk keluar dari sana. Tanpa banyak basa-basi, Hutch pun langsung mengungkapkan tujuannya datang ke sini untuk menawarkan sebuah kesepakatan damai untuk tidak lagi mengejarnya dan keluarganya. Hingga saat Hutch mengatakan semua uang dan usaha milik Yuli, Hutch pun menyarankan agar Yuli berhenti dari pekerjaan mafianya dan menjadi orang yang lebih baik. Let's both think it over. Saat keluar, Hutch pun menunggu apa yang dilakukan oleh Yuli hingga saat Yuli dan akan mengejarnya. Jangan salahkan Hutch jika Yuli lebih memilih mati dibanding berdamai dengan tawarannya tadi. Terjadi kejar-kejaran di mana mobil Hutch ditembaki oleh ratusan peluru, dan sampai saat di depan perusahaan yang dibelinya itu, tiba-tiba Hutch pun ditolong oleh orang yang menembak dari atas yang ternyata adalah orang yang sering berbicara di radio, sekaligus anak angkat ayahnya yang sudah dianggap adik sendiri oleh Hutch yang bernama Harry. Namun, ada yang lebih mengejutkan lagi karena tiba-tiba ayahnya Hutch yang sudah jompo ternyata juga ikut menolongnya, di mana mereka berdua berencana untuk membantu Hutch menghabisi para mafia Rusia berbahaya ini. Sementara itu, Harry pun terlihat sedang bertarung jarak dekat setelah para pasukan Yuli berhasil masuk, di mana Harry melakukan sebuah aksi heroik ketika 3 orang langsung tewas dengan satu tembakan saja. Namun, Hutch tetaplah orang yang paling brutal saat ini, di mana dia menggunakan ranjau tikus untuk membuat sebuah peledak kecil. Kemudian saat orang-orang itu terkejut, Hutch pun dengan cepat menembak mereka dari jarak dekat, untuk kemudian mengambil sebuah pistol dari dalam kulkas lalu menghabisi yang lainnya dengan peluru besi yang sudah dibuatnya. Ketika mereka bertiga berkumpul, disitulah kenangan masa lalu seolah terulang kembali, yang ternyata mereka bertiga adalah sebuah keluarga yang sangat ditakuti, karena memiliki profesi yang sangat mengerikan di masa lalu. Setelah semua pasukannya tewas dan tersisa Yuli yang masih hidup, tiba-tiba Yuli berhasil menembak bahu Harry dan membuat mereka bertiga terdesak. Namun, dengan kegilaan dan kekejaman Hutch,
Dia pun nekat menempelkan ranjau pada pintu anti peluru, lalu mendatangi Yuli sedekat mungkin dan meledakkan ranjaunya tepat di hadapannya hingga membuatnya tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah semua ini berhasil, kemudian Hutch pun ditangkap dan diinterogasi oleh dua polisi di mana mereka berdua sangat terkejut dengan ratusan jasad di lokasi tersebut dan seolah tak percaya jika Hutch telah melakukan itu semua sendirian. Namun seketika itu kedua polisi itu mendapat panggilan telepon dari seseorang yang kelihatannya sangat penting. Namun yang paling mengejutkan adalah tiba-tiba mereka berdua meminta maaf karena telah menangkap Hutch kemudian melepaskannya begitu saja. Lalu polisi tersebut bertanya, "Siapa kamu sebenarnya?" Dan Hutch pun menjawab, "Aku bukan siapa-siapa." Who the fuck are you? Me?